Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Surya. Saya akan menjelaskan tentang pendeteksian target pada radar. Radar kepanjangannya adalah Radio Detection and Ranging. Konsep radar adalah mengukur jarak dari sensor ke target. Ukuran jarak tersebut didapat dengan cara mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang elektromagnetik selama penjalarannya, mulai dari sensor ke target dan kembali ke sensor. Jadi pada sistem radar ini ada 3 komponen utama yang tersusun di dalam sistem radar, yaitu ada antena, transmitter atau pemancar sinyal, dan receiver atau penerima sinyal. Antena yang terletak pada radar merupakan suatu antena reflektor berbentuk piring parabola yang menyebarkan energi elektromagnetik dari titik fokusnya dan dipantulkan melalui permukaan yang berbentuk parabola. Antena radar memiliki 2 kutub atau kutub. Input sinyal yang masuk dijabarkan dalam bentuk phased array bertingkat atau bertahap. Ini merupakan sebaran unsur-unsur objek yang tertangkap antena dan kemudian diteruskan ke pusat sistem radar. Jadi pemancar sinyal atau transmitter. Pada sistem radar, pemancar sinyal atau transmitter berfungsi untuk memancarkan gelombang elektromagnetik melalui antena. Hal ini dilakukan agar sinyal objek yang berada di daerah tangkapan radar dapat dikenali. Pada umumnya, transmitter memiliki bandwidth dengan kapasitas yang besar. Transmitter juga memiliki tenaga yang cukup kuat, efisien, bisa dipercaya, ukurnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu berat, serta mudah dalam hal perawatannya. Pada sistem radar, penerima sinyal atau receiver berfungsi sebagai penerima kembali pantulan gelombang elektromagnetik dari sinyal objek yang tertangkap oleh radar melalui reflektor antena. Pada umumnya, receiver memiliki kemampuan untuk menyaring sinyal yang diterimanya agar sesuai dengan pendeteksian yang diinginkan, dapat memperkuat sinyal objek yang lemah dan meneruskan sinyal objek tersebut secara ke pemrosesan data dan sinyal, dan kemudian menempelkan gambarnya di layar monitor atau display. Selain ketiga komponen tersebut, radar juga mempunyai komponen pendukung radar. Ini ada waveguides, duplexer, dan software yang fungsinya sebagai pelindung penghubung antara antena dan transmitter. Duplexer berfungsi sebagai tempat penukaran atau peralihan antara antena dan penerima atau pemancar sinyal ketika antena digunakan dalam kedua situasi tersebut. Ada software merupakan suatu bagian elektronik yang berfungsi mengontrol kerja seluruh perangkat dan antena ketika melakukan tugasnya masing-masing. Jadi ini adalah dasar pendeteksian target pada radar. Jadi TX merupakan pemancar dengan mempunyai persamaan ST. Jadi pada radar tersebut ada TX, ini memancarkan, dia menuju antena. Jadi antena itu dia memancarkan gelombang berupa R1. Gelombang R1 ini dia akan mendeteksi target. Setelah target dideteksi, maka ada gelombang pantulannya yang disebut R2. R2 ini akan diterima oleh receiver dan berbentuk bersamaan menjadi SRT dan diterima oleh RX. Jadi ada juga medium di antara jaraknya antara antena dan target. Dan R3 itu adalah jarak antara antena RX dan antena penerimanya. Jadi bisa kita lihat pada bagian grafik di bawah ini, jadi waveform generator dan transmitter ini memancarkan gelombang elektromagnetik dan dipancarkan oleh antena. Ketika target telah diketahui, maka gelombang elektromagnetik tersebut akan kembali memantul dan diterima oleh receiver. Jadi di receiver ini akan diolah apakah gelombang elektromagnetik diolah secara analog atau digital. Dan jika digital dia ada sinyal prosesor, yakni pulsa, co-compression, dan Doppler co-processing. Selanjutnya ada main komputer, yakni yang seperti kita jelaskan tadi, ada di radar tersebut ada softwarenya, yakni dia dideteksi dan diukur parameter estimasinya dan trackingnya, dan bisa ditampilkan pada display dan atau disimpan. Jadi tipe-tipe dari target radar. Jadi yang pertama adalah point target. Point target ini adalah jenis target yang mempunyai ukuran besar dan bila dikenai sinyal elektromagnetik tidak menyebabkan penyebaran pulsa pada sinyal pantulnya. Contoh target radar ini adalah pesawat terbang, kapal kecil,
satelit, manusia, dan binatang, mobil, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada extended target, merupakan target radar yang mempunyai ukuran yang lebih besar dari poin target. Target dan menyebabkan penyebar pulsa pada sinyal hasil pantulannya. Contoh target ini adalah radar ini adalah gedung bertingkat, kapal, menara, mercusuar, dan lain-lain. Selanjutnya ada distributed target, merupakan target radar yang berbentuk image 2 dimensi dan tidak bergerak dari tempat asalnya. Distributed target dibagi menjadi 2 area target dan volume. Contoh dari area target adalah hutan, lautan, sawah, dan gunung. Sedangkan untuk volume target adalah hujan, salju, hujan es, awan, kabut, dan asap. Tipe dari target radar. Ini ada moving target, merupakan target yang jaraknya relatif terhadap TX atau RX radar selain kategori dari volume target. Target radar yang berpindah dengan kecepatan tertentu ini akan mengakibatkan suatu efek yang disebut sebagai efek Doppler. Ini adalah tipe radar. Secara umum, blok pemancar sinyal radar dan penerima sinyal radar dapat berada pada satu lokasi. Jenis radar seperti ini di mana jarak antara pemancar dan penerimanya radar adalah 0. R3 dalam kurung R3 sama dengan 0 dinamakan static radar. Sedangkan jika R1-nya sama dengan R2-nya dan R3 yang sama dengan 0, antena yang digunakan hanya satu, yaitu untuk bagian transmitter dan receiver sinyal, maka radar demikian dinamakan monostatic radar. Untuk radar jenis sekarang yang banyak dipakai dapat mempunyai satu atau lebih bagian pengirim atau transmitter. Demikian juga dengan bagian penerima receivernya, sehingga radar jenis ini dinamakan dengan multistatic radar. Tipe radar juga dapat dibedakan dari jenis modulasi dan jenis gelombang yang dipakai. Sebuah sinyal dengan sifat kontinus yang ditransmisikan dari bagian pemancar radar biasanya menggunakan amplitudo yang konstan, sehingga tipe modulasi yang digunakan adalah FM. Ketika jenis modulasi yang digunakan adalah berbentuk pulsa dengan jenis modulasi FM, maka radar demikian dinamakan dengan radar pulsa. Sedangkan di bagian tipe yang lain, sebuah radar yang memiliki bagian pemancar dinamakan active radar dan tidak memiliki bagian pemancar dinamakan passive radar. Jadi pada pembahasan selanjutnya, skala perhitungan berdasarkan tipe monostatic pulsa radar yang akan dipakai sebagai referensi. Mengingat dengan menggunakan sistem monostatic radar, sistem tersebut akan perhitungnya akan menjadi lebih sederhana. Jadi pada deteksi radar itu adalah yang pertama ada passat array. Dalam teori antena, passat array adalah sebuah array dari antena di mana relatif fase sinyal masing-masing antena bervariasi dalam sedemikian rupa sehingga pola radiasi efektif array diperkuat dengan arah yang diinginkan dan ditekan dalam arah yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada over the horizon radar atau disingkat dengan OTH. Kadang-kadang juga disebut dengan beyond the horizon atau BTH. Merupakan sebuah jenis sistem radar dengan kemampuan untuk mendeteksi target pada jarak yang sangat panjang, biasanya sampai ribuan kilometer. Selanjutnya ada radar pengawas bandar udara. Radar pengawas bandar udara atau disebut dengan Airport Surveillance Radar atau ASR adalah sistem radar yang digunakan di bandara untuk mendeteksi dan menambahkan posisi pesawat di terminal area. Berikut ada juga aplikasi pendeteksi target radar, ini di bidang cuaca. Bisa kita lihat pada gambar ini adalah radar cuaca mendeteksi asap. Yang pertama weather radar, merupakan jenis radar yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi intensitas curah hujan dan cuaca buruk, misalnya badai. Selanjutnya ada wind profiler, merupakan jenis radar cuaca yang berguna untuk mendeteksi kecepatan dan arah angin dengan menggunakan gelombang suara atau sodar. Selanjutnya aplikasi pendeteksi radar di bidang militer. Ada Airborne Early Warning, merupakan sebuah sistem radar yang berfungsi untuk mendeteksi posisi dan keberadaan pesawat terbang lain. Sistem radar ini biasanya dimanfaatkan untuk pertahanan dan penyerangan udara dalam dunia militer. Selanjutnya ada radar pemandu peluru kendali, bisa digunakan oleh sejumlah pesawat tempur
untuk mencapai sasaran atau target yang diinginkan. Selanjutnya, aplikasi pendeteksi target radar pada bidang kepolisian dan pelayaran. Pada bidang kepolisian, radar biasanya dimanfaatkan oleh kepolisian untuk mendeteksi kecepatan kendaraan bermotor saat melaju di jalan. Radar yang biasa digunakan untuk masalah ini adalah radar gun atau radar kecepatan yang berbentuk seperti pistol, yang berbentuk seperti pistol. Selanjutnya, bidang pelayaran. Dalam sistem bidang pelayaran, radar digunakan untuk mengatur jalur perjalanan kapal agar setiap kapal dapat berjalan dan berlalu di jalurnya masing-masing dan tidak saling bertabrakan, sekalipun dalam cuaca yang kurang baik. Inilah contoh berikut bisa kita lihat pada gambar contoh pendeteksian target radar pada bidang pelayaran. Ini aplikasi pendeteksian target radar pada bidang penerbangan. Dalam bidang penerbangan, penggunaan radar terlihat jelas pada pemakaian Air Traffic Control atau ATC. Air Traffic Control merupakan suatu kendali dalam pengaturan lalu lintas udara. Tugasnya adalah untuk mengatur lalu lalang serta kelancaran lalu lintas udara bagi setiap pesawat yang terbang akan lepas landas atau take off, terbang di udara maupun yang akan mendarat di darat, akan mendarat di darat atau landing. ATC juga berfungsi memberikan layanan bantuan informasi bagi pilot tentang cuaca, situasi, dan kondisi bandara yang dituju. Radar mempunyai kelebihan dalam komunikasi. Radar yang sangat kuat dapat membantu pilot untuk melihat cuaca, layaknya pesawat terbang dan lain-lainnya. Selanjutnya ada aplikasi pendeteksi radar pada radar altimeter. Sebuah altimeter radar, altimeter elektronik, altimeter refleksi, altimeter radio atau radar, radio altimeter kisar rendah atau RRA atau hanya RA merupakan sebuah alat ukur ketinggian di atas medan saat ini di bawah pesawat atau pesawat ruang angkasa. Selanjutnya adalah aplikasi pendeteksi target radar pada LiDAR atau Light Detection and Tracking. Ini adalah sebuah teknologi sensor jarak jauh, merupakan properti cahaya yang tersebar untuk menemukan jarak dan informasi suatu objek dari target yang akan dituju. Metode untuk menentukan jarak atau suatu objek ini adalah dengan menggunakan pulsa laser, seperti teknologi radar yang menggunakan gelombang radio. Jarak menuju objek ditentukan dengan mengukur selang waktu antara transmisi pulsa dan deteksi sinyal yang dipancarkan. Ini adalah contohnya, ini pengukuran LiDAR dari topografi bulan pada misi Clementine. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan pada presentasi yang telah saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.